Oke, agak putus-putus. Udah bisa dimulai ya, Mbak ya? Iya, sudah bisa dimulai. Oke, oke, oke. Terima kasih pada ini ya, Mbak Safa dan eh, panitia yang lainnya mungkin. Aku share screen langsung ya. Oke. Apakah teman-teman udah bisa lihat share screen-ku? Oke, udah ya. Harusnya udah sih. Oke, jadi Sudah, oke. sudah bisa. Jadi kita bakal bahas soal-soal EAS tahun lalu ya untuk fisika dasar 2. Tahun lalu itu kebetulan ada 3 sesi dan yang sempat aku buat pembahasannya ini baru 2 ya. Ini sesi 1 dan sesi berapa itu? Sesi 2 atau 3 kalau nggak salah. Jadi tahun lalu itu matematika juga sama, itu ada 3 sesi, kemudian 3 paket soal gitu ya, 3 jenis soal, kemudian untuk fisika juga ada 3 jenis soal. Nah, untuk komposisi soal-soalnya, itu yang nomor 1 itu pasti tentang medan listrik. Iya medan listrik ya. Oh, medan magnet. Mohon maaf, medan magnet sama uh, seputaran flux gitu ya, medan magnet kayak gitu. Kalau medan listrik kan sebelum ETS. Nah, kemudian untuk soal nomor 2 itu pasti soalnya itu tentang GGL induksi. Entah itu kasusnya seperti apa, cuman pasti itu diambil dari GGL induksi. Kalau nomor 3 itu tentang ya masih GGL induksi, cuman biasanya itu hampir tiap tahun itu solenoid seperti ini pasti keluar. Jadi tentang induktansi saling gitu, induktansi saling atau induktansi silang atau induktansi bersama dan rapat energi kayak gitu-gitu. Intinya tentang seputaran induktansi gitu, induktansi antara dua coil atau dua solenoid. Kemudian yang nomor 4 itu pasti teman-teman bakal ketemuin soal rangkaian RLC. Nah, RLC ini. Nah, jadi sebenarnya ini salah satu soal RLC ini salah satu peluang teman-teman untuk mendapatkan nilai ketika teman-teman mungkin udah stuck di soal-soal awal ya, karena mungkin biasanya yang agak ngerepotin itu di soal nomor 3 gitu, atau nomor 3 atau enggak nomor 2 itu yang agak ngerepotin biasanya. Cuman kalau rangkaian RLC teman-teman bisa cepat kerjain karena di situ nggak terlalu banyak menggunakan rumus yang ribet ya. Jadi cuma langsung masukin angka biasanya kayak gitu. Jadi kalau soal rangkaian RLC tiap tahun itu pasti kalau nggak ditanyai faktor daya itu impedansi kayak gitu, arus sesaat kayak gitu. Jadi untuk soal nomor 4 aku saranin teman-teman pelajari yang rangkaian RLC untuk yang seri dan paralel. Kebetulan untuk 2 soal yang aku bahas ini kita dapatnya yang seri aja. Oke, kita langsung bahas ke ini ya, soal nomor 1 untuk EAS sesi 1 tahun lalu. Jadi di sini ada sebuah loop kawat berarus I2 sama dengan 4 ampere berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 cm dan lebar 10 cm. Loop tersebut terletak di dekat sebuah kawat lurus yang sangat panjang yang dialiri arus I1 sama dengan 2. Jadi kita punya di sini kawat yang panjangnya tak hingga dialiri arus ya I1, kemudian kita punya di sini loop persegi panjang ya ABCD gitu yang dialiri arus juga arusnya I2 yaitu 4 ampere. Kemudian pertama kita diminta untuk hitung medan magnet pada sisi AB dan BC akibat arus I1 yaitu arus di kawat lurus tak hingga ini. Kemudian tentukan flux magnet yang menembus kawat persegi panjang ABCD akibat arus I1. Kemudian yang terakhir, hitung besar dan arah gaya magnet yang dialami masing-masing sisi persegi panjang. Oke, kita bahas dulu nomor 1, yaitu hitung medan magnet AB dan BC. Jadi kalau medan magnet AB dan BC, sebentar, belum dicolok. Oke, jadi kalau medan magnet AB dan BC, berarti di sini, medan magnet yang di sini, dan di sini. Oke. Nah, kalau pada AB itu gampang aja. Kita udah ada rumus jadi di buku. Jadi teman-teman aku rasa di sini bukan kendala ya. Jadi langsung dimasukin rumusnya ini.
B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Di mana I di sini adalah akibat dari I1 di sini. I1 akibat kawat tak hingga ini. Gitu. Kemudian 2 pi A. A-nya itu adalah jarak kawat dari kawat yang memberikan medan magnetnya. Jadi kan di sini akan muncul medan magnet ya. Medan magnet ini diakibatkan oleh I1 yang mana I1 ini mengalir pada kawat tak hingga ini. Jadi rumusnya mu 0 I per 2 pi A. Jarak dari kawat tak hingga dari kawat yang dialiri arus I1 ke titik yang kita tinjau AB ini adalah 20 cm atau 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Oke, aku sarankan kalian kalau mau masukin angka itu jadikan ke meter semua ya. Itu udah aturan tak tertulis. Oke, dapat B-nya sebenarnya 5 mu 0 per pi. Sesimpel itu. Nah, kemudian di sini BC, sekarang BC. Pada kawat BC. Nah, pada kawat DC kalau misalkan diminta pada batang DC itu sama aja rumusnya. Cuma nanti yang beda di sini A. Kalau pada batang AB, A-nya di sini jaraknya itu adalah 20 cm. Tapi kalau misalkan di DC di sini, berarti jaraknya adalah 20 ditambah 10 cm. Gitu. Oke, untuk pada batang BC, kita lihat pada batang BC, di sini, kalau kita lihat, di sini kawatnya kan tegak lurus ya, saling tegak lurus BC dan kawat tahingga ini, batang tahingga ini. Kalau kasusnya seperti ini, maka medan magnet di setiap panjang BC ini nggak konstan, berbeda dengan AB. Kalau AB, sepanjang batang AB itu medan magnetnya pasti sama. Sedangkan kalau di BC ini nggak sama, karena rumusnya ya mengatakan hal seperti itu. Jadi untuk BC, kalian cukup tulis sebagai berikut. Ini. Bx adalah tulis fungsinya, mu 0 I per 2 pi X. Ya. B sebagai fungsi X, kemudian teman-teman tinggal masukin rentangnya. Rentangnya dari 20 cm sampai 30 cm. Gitu. Kan di sini 20, dari titik B itu 20 cm, kemudian dari B ke C itu 30 cm, dari kawat tak hingga ke titik B itu 20 cm, kemudian dari kawat tak hingga ini ke C itu 30 cm. Jadi seperti itu. Oke, untuk soal ya untuk sub pertanyaan yang A, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada apa lanjut? Oke, siap. Nah, kemudian yang B itu kita diminta untuk mencari flux pada ABCD. Jadi, karena kita punya kawat berarus, ya. Nah, jadi kawat yang ini menurut aturan tangan kanan, ya, aturan tangan kanan. Oke. Nah, ini kan ke sini arusnya ke sini. Berarti di sini itu arah medannya ke arah kita ya, ke arah pembaca. Kemudian di sini ke dalam. Nah, medan inilah yang akan melewati loop ABCD. Nah, makanya di loop ABCD akan muncul flux. Nah, fluxnya berapa? Oke, kita akan cari. Nah, untuk kasus seperti ini, kita lihat medan dari batang AB ke batang DC itu kan tidak sama ya, tidak homogen. Jadi berubah semakin X-nya berubah atau jarak dari kawat tahingga ini menjauh, maka medannya semakin bervariasi gitu. Oleh karena itu kita menggunakan rumus flux yang dalam bentuk integral. Nah, ini sebenarnya udah betul. Jadi flux adalah integral B dA. Nah, B-nya adalah medan akibat arus I1 pada batang tahingga. Jadi kita bisa kotakkan di sini ya. Di sini biar agak gampang. Sini L C. Oke. Sini hapus aja dulu. Nah, jadi B itu adalah ini B, yaitu mu 0 I per 2 pi X. Nah, X, kenapa X? Karena nanti kita akan partisi sepanjang X. BTW ini X-nya ke sini ya, X-nya ke sini. Ke sini. Oke. Nah, sini mu 0 2 pi X, kemudian A-nya adalah LDC DX. A-nya itu apa? A-nya DA itu adalah partisi dari luas yang kita punya. Jadi di sini kita anggap ada partisi kecil ya, yang merah ini. Kemudian DX itu adalah ini. DX. Kemudian L itu adalah panjangnya. Jadi luasnya DA itu sama dengan LDC atau LAB sama aja ya. L ini maksudnya lebarnya
panjangnya yang horizontal kemudian dikalikan dengan dx. Nah, itu makanya DA-nya itu adalah yang merah. Oke, ini DA. Nah, karena itu kita bisa langsung integral ini. Nah, kita dapat mu 0i per 2pi xl dc dx, kemudian kita keluarkan semua variabel konstan. Di sini mu 0 konstan, i-nya konstan, 2pi konstan, ldc-nya juga konstan. Jadi kita tinggal mengintegralkan seper x dx dengan batas dari 20 sampai 30. Kenapa 30? Karena di sini luasannya dimulai dari jarak 20 sampai jarak 30 dari kawat atau batang tak hingga. Gitu. Jadi kita tinggal integralin integral seper x dx dengan batas atas 30 dan batas bawah 20 len 30 minus len 20. Ini langsung aja ya karena integralnya simpel. Kemudian ini semua variabel konstan yang kita keluarin. Jadi untuk len 30 minus len 20 menurut sifat logaritma kita bisa ubah ke dalam bentuk len 30 per 20 atau len 3 per 2. Jadi jawabannya adalah flux sama dengan atau V di sini V sebagai flux sama dengan mu 0i LBC atau LDC, mohon maaf. LDC per 2pi len 3 per 2. Sampai sini ya, aku kasih sedikit tips. Kalau sampai sini aja teman-teman sudah terhitung benar. Karena beberapa dosenku juga udah bilang dan beberapa asdos waktu aku semester 2 atau 1, aku lupa, itu memang kita diperiksa tuh sampai kebersamaannya. Jadi kalau teman-teman memang nggak mau masukin angkanya di soal, itu nggak masalah. Jadi makanya aku sering ingatkan kepada teman-teman asistensiku. Jadi kalau kerjakan soal fisika itu jangan terlalu panik masukin angka di awal gitu. Karena itu bakal bikin ribet dan habisin banyak waktu sih. Lebih baik langsung pakai simbol-simbolnya aja gitu. Kalau sudah seperti ini, nanti kalau misalkan teman-teman mau masukin angkanya ya nggak, silahkan gitu. Sampai sini aja sudah benar sih. Jadi tipsku itu sih, jangan terlalu panik masukin angka di awal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak untuk soal pertanyaan yang B? Oke, nggak ada. Bagi teman-teman 2021 yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau langsung di kolom chat aja ya. Oke, kolom chat ada nggak ya? Oh, nggak ada. Mungkin ini aja ya, kalau di tengah-tengah penjelasan mau raise hand juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, lanjut dulu ya. Kita lanjut yang kecil, yaitu gaya magnet. Nah, gaya yang dialami, atau hitung besar dan arah gaya yang dialami masing-masing sisi persegi panjang. Oke, nah, jadi untuk gaya pada kawat, kita udah punya rumus jadi nih. Yaitu untuk dalam rumus vektornya adalah F sama dengan IL cross B. Atau kalau teman-teman mau dapat besar skalarnya aja, itu bisa ditulis F sama dengan BIL. Nah, ini mungkin teman-teman yang paling familiar ya, yaitu besar gayanya aja. Nah, kalau bicara masalah vektor, teman-teman gunakan ini. Tapi karena di sini diminta arah ya, hitung besar dan arah gaya magnet. Nah, kalau diminta arah, aku sarankan ke teman-teman untuk gunakan notasi vektor. Tapi kalau teman-teman tidak familiar dengan notasi vektor, teman-teman cukup cari nilai besarnya, kemudian jelaskan arahnya itu kemana, gitu, ke bawah, ke atas, atau bagaimana. Nah, karena kebetulan di sini aku menggunakan vektor, jadi aku gambarin koordinatnya. Jadi untuk soal ini, aku asumsikan koordinatnya seperti ini, gitu. Sumbu X itu ke kanan, Y itu ke atas, kemudian Z itu ke arah pembaca, kayak gitu ya. Oke, kemudian kita tinggal untuk mencari arah gayanya ya, teman-teman gunakan aturan tangan kanan. Nah, tapi aturan tangan kanan yang di sini agak sedikit berbeda. Jadi kalau ingin mencari gayanya, arah gayanya menggunakan aturan tangan kanan, teman-teman sebentar, hapus dulu. Kita ambil contoh aja di batang AB. Nah, sesuai aturan tangan kanan itu arahnya kemana? Ininya. Medannya. Kalau kita tahu medan di sini itu kan arahnya ke dalam ya. Sini itu arahnya ke dalam. Kemudian kita gunakan aturan tangan seperti ini. Ini telapak tangan, ini tangan kanan ya, tangan kanan. Ini tangan kanan, jangan sampai lupa. Kanan. Oke. Nah, arusnya 4 jari itu arah arus ya, arah arus. Kemudian telapak tangan itu arah medan magnetnya. Nah, jempol itu adalah gaya
yang dialami batangnya. Jadi kalau kita aplikasikan di batang AB ini, arusnya ke sini, medannya ke dalam, berarti gayanya ke sini gitu. Jadi FAB atau FBA gitu ya, FAB itu ke sini. Nah, untuk AD itu arahnya ke sini gitu. Sesuai aturan tangan kanan juga. Kemudian untuk yang DC ke atas, untuk yang CB atau BC, batang BC ini ke sini. Gitu. Itu arahnya ya. Nah, kalau di sini kita udah tahu FAB kan ke bawah. Kalau ke bawah berarti sesuai koordinat yang kita buat, arahnya itu ke minus J kan. Nah, makanya di sini aku tulis langsung mana? Nah, di sini F sama dengan BILAB, di mana arahnya itu ke minus J, kayak gitu. Nah, ini langsung masukin aja B-nya berapa, ini B-nya gampang aja, langsung dimasukin aja, ya 0I1/2PA, di mana A itu jarak kawat tak hingganya ke batang yang kita tinjau, kemudian I2-nya itu adalah arus pada batang yang kita tinjau, kemudian L-nya adalah panjang batangnya. Nah, ini arah ini arah vektornya, tadi kita gunakan aturan tangan kanan. Nah, ini arah vektornya bisa aja juga beda nih kalau teman-teman pakai koordinat lain. Misalkan di sini teman-teman pakai, bentar ya. Misalkan teman-teman di sini pakai XYZ kayak gini. Ya nanti berarti untuk yang pada batang AB itu arahnya ke minus K kayak gitu. Apakah boleh? Boleh, tergantung teman-teman bagaimana. Tergantung teman-teman bagaimana pakai koordinat yang paling jelas. Yang penting teman-teman gambarkan di pembahasan teman-teman kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang pada batang BC, AB, BC itu kan kalau misalkan AD nih ya. Kalau AD berarti arahnya kan ke kanan, berarti ke sumbu X positif, yaitu FAB, berarti arahnya ke I positif kayak gitu. Kemudian untuk pada batang DC itu berarti DC nih, DC ini AD, FAD di sini, FAD. Pada batang BC di sini berarti ke arah atas kan, Y berarti J positif kayak gitu. Untuk BC ke arah kiri berarti FBC berarti ke minus I kayak gitu. Nah, untuk besarnya teman-teman tinggal pakai rumus ini BIL. Nah, ini. Kemudian arahnya tadi ditentukan dengan aturan tangan sama seperti itu. Oke. Bentar, ini pada batang AD. Bentar, pada batang AD. Mohon maaf. Pada batang AD di sini sedikit berbeda, teman-teman. Karena besarnya nggak sama. Jadi untuk yang tadi, untuk rumus BIL itu kalau batang yang kita tinjau itu sejajar dengan kawat yang menghasilkan medannya. Nah, kalau pada batang AD dan BC, rumusnya agak sedikit berbeda. Karena kenapa? Karena sepanjang batang AD, medan listriknya itu beda-beda. Jadi kita perlu pakai integral. Nah, kayak gini jadinya. Mana dia? Nah, ini. Berarti rumusnya dalam bentuk integral ya. DF dengan BIL AD. Di mana di sini I-nya kita udah tahu ya arahnya kemana, tadi menggunakan tangan kanan. Kemudian, nah kita integralkan ke dua ruas. Nah, jadi integral DF itu F ya. Berarti integral ini ya integral 20 sampai 30. Kenapa? Karena letak dari batang AD itu adalah dari 30 sampai 30 gitu. Nah, oke. Mana tadi dia? Nah, ini dia. Oke, ini DX ya. Ini I-nya harusnya agak sini. I-nya di luar aja. Oke. Aku revisi. Nah, di sini DX-nya itu adalah L-nya. L-nya itu karena di sini kan kita partisi sepanjang ini ya. Sepanjang kawatnya. Jadi panjangnya kita partisi kecil-kecil menjadi DX. Jadi panjang yang semula L dirumus, jadi kita partisi kecil-kecil. Di sini ini adalah DX-nya. Gitu, DX. Jadi diintegralkan sepanjang AD ini. Oke. Makanya L di sini L mana dia? LAD-nya menjadi DX ya. Kemudian I-nya ya jelas itu adalah I pada kawat yang kita ditinjau ya. Kemudian I1-nya itu adalah dari kawat arus pada kawat tak hingganya. Kemudian tinggal masukin aja. Kita tinggal masukin semuanya, keluarkan variabel-variabel yang konstan. Jadi kita tinggal mengintegralkan integral super X dx dengan batasnya 20 sampai 30. Jadi sama aja kayak tadi ya. Hasilnya di sini ln 3/2. Kemudian berarti jawabannya F sama dengan 0 I1 I22/2 pi ln 3/2.
pada batang BC sama, tapi yang membedakan di sini apa? Arahnya gitu. Kalau besar gayanya itu sama, karena posisinya ya jelas sama gitu ya. Cuman yang di sini membedakan adalah arah gayanya. Kalau FAD itu arahnya ke sumbu X positif, sedangkan FBC, FCB gitu ya, itu arahnya ke sumbu X negatif ke sini, karena arah arusnya beda gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut aja ya. Mungkin kalau yang mau nanya langsung raise hand. Oke, nomor 2. Sebuah tongkat tembaga bergerak di atas rel penghantar dengan kecepatan V sama dengan 5 meter per second. Kemudian 5 meter per second yang sejajar dengan kawat lurus tak berhingga panjang yang mengalirkan arus listrik I sama dengan 100 ampere. Lihat gambar. Oke. Kemudian kita diminta tentukan pertama gaya gerak listrik atau GGL yang terjadi, kemudian besar dan arah arus listrik pada resistor R. Pada resistor R ini. Kemudian jika tongkat tembaga bergerak ke kiri, apa yang terjadi pada arus induksinya? Maka jelaskan. Oke, yang pertama GGL induksi. GGL induksi kita pakai rumus ini. Nah, untuk GGL induksi teman-teman pahami rumus ini dan kuasai rumus flux. Udah itu. Kalau teman-teman itu adalah senjata terbesar, senjata paling ampuh untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan GGL. Apalagi kasusnya seperti ini ya. Ada batang, ada loop yang salah satu sisinya bergerak kayak gitu. Nah, untuk soal yang A, GGL induksi, kita rumus utama yang kita pakai adalah ini. E sama dengan minus D flux per dt. Jadi rumus ini bercerita tentang kapanpun ada perubahan flux terhadap waktu, itu pasti akan muncul GGL induksi atau tegangan ya, yang lebih familiar teman-teman. Nah, jadi untuk menggunakan rumus ini tentu kita perlu cari fluxnya dulu. Nah, flux pada kasus ini berarti flux pada daerah ini. Flux pada ini. Nah, ini. Pada apa sih namanya? Persegi panjang ini. Nah, bagaimana cara carinya? Ya pakai flux model integral tadi. Jadi D flux sama dengan mu 0 I per 2 PY dy dx, di mana di sini ini adalah B-nya, kemudian inilah dA-nya. Nah, bedanya di sini aku pakai Y itu yang ke bawah. Jadi di sini bentar. Di sini Y positif, kemudian ke sana itu X kayak gitu. Aku pakai koordinatnya seperti itu supaya memudahkan. Jadi kalau udah mu 0 I per 2 PY dy dx, di mana ini adalah B, ini adalah A gitu. Jadi kan rumus flux biasanya teman-teman ini ya. Flux sama dengan B dot A gitu. Kalau di sini D flux sama dengan B dA. B dA. Di mana dA itu adalah dy dikalikan X. Kemudian B-nya ya jelas ini mu 0 I per 2 PY. Kalau udah kayak gini, integralkan kedua ruas. Kalau integralkan ruas kiri, teman-teman dapat V atau fluxnya. Integral luas kanan, teman-teman mengintegralkan super Y dy. Dimana kalau teman-teman masukin batasnya ya di sini dari A sampai A plus B. Kita lihat di sini. Nah, di sini kan A sampai A plus B gitu ya. Oke, kalau udah kita dapat fluxnya nih, udah dapat fluxnya, kita masukin ke rumus ini. Nah, dimasukin fluxnya ini masukin, ini bentar. Jadi rumus ini ya masukin ke sini. Nah, kalau udah ini kan turunan ya teman-teman ya, D per dt. Kalau turunan kita keluarkan juga semua variabel yang tidak berubah kalau terhadap waktu. Di sini variabel yang tidak berubah terhadap waktu yaitu variabel yang konstan. Jadi di sini yang konstan ada mu 0, ada I, ada 2pi, ada ln A plus B per A, karena di sini konstan semua. Jadi yang berubah terhadap waktu itu hanya jarak X-nya, atau dari sini. Kita anggap X-nya di sini. Bentar. X-nya di sini. Nah, ini X. Nah, seiring berubahnya waktu, X-nya kan bakal makin besar ya, karena di sini tongkatnya bergerak. Jadi yang berubah terhadap waktu hanya variabel X aja. Jadi kita bisa keluarkan semua ini, keluarkan variabel konstannya, kemudian yang diturunkan cuma dx per dt. Nah, dx per dt ini tak lain adalah kecepatan dari batang pada soal. Gitu. Jadi dx per dt kita bisa langsung ganti dengan v atau kecepatan batang. Kalau udah, ya udah. Rumusnya tinggal kita ubah lagi sedikit kayak gini. Rapiinnya jadi mu 0 I per 2pi ln A plus B per A dikalikan V. Kayak gitu.
Oke, ini ada sedikit kesalahan teman-teman. Ini bukan BV. Ini V. Oke. Di sini kan mungkin teman-teman bingung ya, ada plus ada minus. Kalau GGL teman-teman hilangin aja minusnya karena plus minus dalam tegangan itu nggak terlalu berarti gitu. Jadi rumus sebenarnya minus di sini ada makna fisiknya sih dari penurunannya. Cuman untuk mengerjakan soal teman-teman nggak usah terlalu pedulikan minus di sini ya. Jadi untuk hasil positifnya aja juga udah nggak masalah. Oke, jawabannya jadi seperti ini. Nah, aku biasanya saranin cukup sampai sini aja sih. Cuman kalau teman-teman mau masukin angka ya nggak apa-apa gitu. Oke, kalau dimasukin A-nya di sini A-nya dikasih tahu nggak sih? Nah, dikasih tahu. Di sini A-nya itu 1 cm ya. Kemudian B-nya itu ada 19 cm gitu. Ya masukin aja ke sini. Berarti di sini 20, ini ln 20 kayak gitu. Kemudian di sini mu nolnya kalau teman-teman hafal nilainya masukin aja, V-nya masukin. Kayak gitu. Jadi jawabannya seperti ini. Epsilon atau GGL induksi sama dengan mu 0 I per 2 pi ln A plus B per A dikalikan V. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, nggak ada ya. Lanjut dulu. Nah, kemudian besar dan arah arus pada resistor. Nah, jadi kita kan punya resistor di sini. Kalau kayak gini, kita udah bisa anggap persoalan kita kayak gini nih. Kayak ada, nah kayak gini. Jadi di sini ada GGL induksi, kemudian di sini ada resistor. Nah, ini gampang aja. Gampang aja dicari dengan rumus ini. Dari mana rumus ini? Ya jelas dari rumus yang teman-teman sudah familiar. V sama dengan IR. Di mana V tegangan di sini adalah GGL induksinya. Itu epsilon I dikalikan R. I-nya dapat udah dikasih tahu di soal nggak sih I-nya? Ya udah dikasih tahu ya. I-nya udah ada. Kemudian GGL udah ada. Bukan. I-nya di sini yang dicari I-nya malah. Kemudian kalau udah di sini epsilonnya udah diketahui atau GGL induksinya udah diketahui, R-nya udah diketahui, kemudian kita dapat I sama dengan GGL per R. Ya udah sampai sini aja. R-nya berapa R-nya di sini? Besar dan arah arus pada R. R-nya nggak diketahui ya. Bentar. Di sini R-nya. Kok nggak mau? Oh, nggak ada. Ya, ini salah satu juga ya. Aku kasih pengalaman dikit waktu waktu angkatan 2020 EAS itu yang di fisika itu ada soal yang apa ya? Dia itu minta besaran, tapi besaran yang diminta itu salah satu variabelnya nggak diketahui nilainya, gitu. Jadi setelah EAS aku nanya ke dosenku. Dosennya bilang, iya memang karena kita yang dosen itu nggak meriksa sampai angka akhirnya. Dosen hanya meriksa itu bagaimana jalan penurunan rumusnya sampai ke persamaannya. Jadi ya dosen nggak terlalu care sama nilainya gitu. Makanya dosen mungkin di situ ada kesalahan, ada variabel yang dikasih tahu nilainya. Kayak gini kan A-nya itu 1 cm, B 1 cm, ada variabel yang nggak diketahui nilainya kayak gitu, nggak cuma dikasih tahu simbolnya aja R gitu, kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah panik misalkan lo nggak ada ini nggak ada, ya makanya saranku ya cukup sampai persamaan aja nggak apa gitu, nggak salah. Kalau teman-teman mau masukin angkanya lebih baik lagi gitu. Jadi untuk arah arusnya itu untuk arusnya sendiri besarnya adalah GGL per resistornya atau nilai resistornya hambatannya. Nah terus kita akan mencari tahu nih arah arusnya gimana, kemana gitu, dalam loop ini kemana. Nah kita tahu pada rumus flux sama dengan B dikalikan A. Berarti nilai flux berbanding lurus dengan luas area. Jika luas area membesar, maka flux juga akan membesar. Nah kalau kita lihat pada kasus tongkat yang bergerak ke kanan ini, fluxnya luas area perseginya akan membesar. Otomatis fluxnya akan membesar juga dong. Karena fluxnya tadi membesar, maka akan muncul flux induksi yang berlawanan dengan arah arus flux yang seakan-akan itu mencoba mempertahankan nilai fluxnya yang tadinya dari keadaan mula-mula membesar. Nah, flux induksi ini akan meng-cancel pembesaran itu, seakan-akan meng-cancel pembesaran itu. Jadinya arahnya berlawanan. Jadi arah medan induksinya
itu ke arah atas. Nah, kita lihat di sini arah medannya kan, arah medan magnetnya kan mula-mula gini ya, mula-mula gini. Nah, karena fluksnya karena batangnya tiba-tiba bergerak, maka akan muncul di sini ini ke arah sini gitu. Nah, medan inilah yang akan menimbulkan arus induksi. Nah, kalau sesuai aturan tangan kanan, jempolnya kan ke arah kita, berarti perputaran 4 tangan itu berlawanan dengan jarum jam. Jadi ke sini. Kalau gambar tangannya susah ya dari atas. Intinya kalau kalian itu mengarah ke diri kalian gitu, mengarah ke pembaca. Kemudian perputaran 4 tangan kalian itu adalah arah arusnya. Jadi kalau di sini arus induksinya ke atas ke arah pembaca, berarti arah arusnya ke sini. Jadi gini, kalau di sini kayak gitu. Nah, jadi arahnya counter clockwise kayak gitu. Jadi besarnya ini arahnya berlawanan jarum jam. Seperti itu. Oke. Lanjut. Jika tongkat tembaga bergerak ke kiri, apa yang terjadi pada arus induksinya? Jelaskan. Nah, jika kasus tongkat bergerak ke kiri, maka luasnya kan akan mengecil. Karena dia mengecil, maka akan muncul arus induksi yang seakan-akan mempertahankan fluksnya agar tetap besar. Berarti arahnya berlawanan. Jadi kalau misalkan mengecil, akan muncul arus induksi yang arahnya ke dalam gitu. Nah, kalau misalkan ke dalam ya, tadi kan kita punya sejenis rangkaian seperti ini ya, kayak gini. Nah, kalau misalkan medan induksinya itu ke dalam, berarti jempol kita ke dalam nih, ke dalam yang tangan kanan, berarti arah arus induksinya searah jarum jam kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Oke, aku rasa belum ada. Kita lanjut ke soal nomor 3. Solenoida sangat panjang memiliki 200 lilitan per sentimeter dan berjari-jari 2 cm. Oke, di tengah-tengah solenoid tersebut secara sesungguh ditempatkan sebuah kumparan memiliki 40 lilitan dan jari-jari 0,5 cm. Jadi kumparan ini sering disebut juga coil ya, coil kecil gitu. Kemudian bila arus yang mengalir pada solenoid dapat dinyatakan dengan fungsi I sebagai fungsi waktu, yaitu 4T kuadrat minus 3T ampere, sedangkan resistansi kumparan adalah 0,1 ohm di sini ya. Tentukan induktansi saling atau induktansi bersama, kemudian rapat energi solenoid pada T sama dengan 2 second, dan kemudian C jika kumparan di tengah solenoid diambil, tentukan induktansi solenoid panjang. Berarti di sini adalah induktansi diri yang dimaksud di C. Nah, sebelum itu aku buat notasi di sini biar teman-teman nggak bingung. Di sini 1 itu menyatakan solenoid, kemudian 2 ini coil ya, coil kecil atau kumparannya gitu. Jadi N1 itu berarti jumlah lilitan solenoid, L1 itu panjang solenoid, L2 itu coil. Pokoknya kalau 1 itu solenoid, kemudian yang 2 itu coil gitu ya. Sini berarti D1 diameter solenoid, kemudian D2 itu diameter coil. Nah, untuk induktansi silang, kita gunakan rumus ini. E induksi sama dengan, atau maksudnya GGL induksi sama dengan minus N coil, ini lilitan pada coil, D flux per dt. Nah, kalau pakai rumus ini, tentu kita butuh fluxnya. Kita cari fluxnya. Pertama, rumus flux kita tahu adalah theta sama dengan B dikalikan A. Oke. Nah, B-nya di sini adalah medan dari solenoid besar yang panjang, ya, solenoid yang lebih gede gitu. Nah, jadi solenoid ini menghasilkan medan. Nah, medan ini akan mempengaruhi coil kecil ini. Nah, makanya akan muncul GGL pada coil itu. Kayak gitu. Jadi B di sini adalah medan dari solenoid, I-nya jelas adalah I pada solenoid. Kemudian A-nya, nah A-nya di sini adalah luas dari kumparan. Luas di sini yang aku maksud. Nah, di sini luasnya. Jadi rumusnya adalah B dA. Di sini B-nya akibat dari solenoid gede ya. Kemudian A-nya itu adalah luas kumparannya. Kalau udah, kita kan udah dapat fluxnya. Kita masukin aja ke rumus ini, ke rumus GGL yang kita punya.
N sama dengan d flux per dt. Jadi ini rumus ini kita substitusi ke sini. Nah, kalau udah ya sama tadi, kita cari kita keluarkan semua variabel yang nggak berubah terhadap waktu. Di sini variabel yang nggak berubah terhadap waktu ada mu 0, N1 pi, kemudian D di sini D kuadrat per 4L ini nggak berubah terhadap waktu ya. Yang berubah terhadap waktu hanya I. Kenapa? Karena di soal kita udah dikasih tahu I-nya itu adalah fungsi sebagai fungsi waktu T gitu. Jadi yang berubah terhadap waktu hanya DI per dt. Oke. Kalau udah kita keluarin, nah di sini untuk mendapatkan induktansi salingnya, teman-teman compare ya persamaan ini dengan bentuk umumnya. Jadi kita punya bentuk umum GGL induksi sama dengan minus dari M DI per dt, di mana M adalah induktansi silangnya atau induktansi salingnya ya gitu. Nah di sini kita udah dapat nih, kalau di bentuk umum by definition kita punya GGL sama dengan minus M DI per dt, di mana M-nya itu adalah melambangkan induktansi salingnya. Di sini kita udah dapat GGL sama dengan bla 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 DI per dt. Nah, berarti otomatis kita bisa simpulkan ya, besaran ini adalah induktansi salingnya gitu. Jadi kita bisa dapat induktansi salingnya adalah ini N2 mu 0 Ni per pi D kuadrat D2 kuadrat per 4 L1. Atau kita bisa ini ya, bisa ubah N sama dengan N1 per L1 atau di sini N kecil ya, N1 per L1 di sini. Ini adalah N1 ini adalah jumlah lilitan per panjang gitu ya, per panjang. Kalau di soal ini udah dikasih tahu. Ini adalah 200 lilitan per sentimeter. Kayak gitu. Oke. Mungkin teman-teman agak bingung dengan cara yang ini, cuman di sini ada cara alternatif. Kita berangkat dari rumus ini. Kita tahu adalah GGL induksi itu adalah minus N kuadrat D flux per dt, atau GGL induksi itu ekuivalen dengan ini M DI per dt. Nah dari persamaan yang ini kita bisa rumuskan M atau induktansi saling itu adalah N2 atau N pada koilnya D flux per DI. Nah kalau dari sini kita tinggal masukkan fluxnya, kan tadi udah kita dapat ya ini. Kita dapat, kemudian turunkan semua variabel. Maksudnya keluarkan semua variabel yang nggak berubah terhadap waktu, kemudian turunkan variabel yang berubah terhadap waktu. Oke, mohon maaf di sini DI ya bukan DT. Jadi keluarkan semua variabel yang nggak berubah terhadap perubahan arus gitu. Jadi di sini mu 0, Ni, P, D dan 4L ini kan nggak arusnya berubah ya, ini tetap konstan gitu. Jadi kita bisa keluarin. Jadi kita tinggal menyisakan DI per DI di sini. Di mana DI per DI kita bisa coret ya. Jadi satu nilainya. Jadi kita dapat M sama dengan N2 B0 N P D2 kuadrat per 4. Jadi nilai ini sama dengan cara yang di atas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada. Kita lanjut ke yang B, yaitu rapat energi solenoid. Rapat energi pada solenoid, aku belum review lagi penurunannya seperti apa. Tapi untuk teman-teman di IAS itu tidak penting penurunan rumusnya seperti apa. Jadi teman-teman langsung aja untuk rapat energi udah ini pakai rumus ini, udah nggak ada lagi macam-macam, pasti ini. Jadi kalau misalkan rapat energi pada solenoid, teman-teman gunakan U sama dengan B kuadrat per 2 mu. Jadi B-nya ya masukin aja B pada solenoid. Oke. Masukin kuadratin semuanya. Kemudian di sini kan I-nya tadi fungsi waktu ya, dimasukin fungsi waktu. Nah, kebetulan diminta pada T sama dengan 2. Jadi nanti di sini kalau teman-teman sudah bentuk rumusnya, masukin aja T-nya sama dengan 2 di sini. Kalau teman-teman mau masukin nilainya, nggak masalah, masukin nilainya 2 gitu. Ntar dapat nilainya berupa energi berarti rapat energi berarti joule per apa gitu ya, per meter gitu. Nanti tergantung di sini gimana satuannya. Berarti di sini kalau joule ya harusnya ya. Rapat energi joule per apa gitu harusnya. Intinya rumusnya seperti ini. Ntar tinggal masukin T-nya, tergantung T-nya mau berapa. Misalkan di sini kan 2 ya, kebetulan 2 ya, masukin T-nya sama dengan 2 kayak gitu. Tapi secara umum rapat energi tiap waktu itu dirumuskan sebagai berikut. Oke. Kemudian yang C, induktansi diri solenoid panjang. Jadi kasusnya itu gimana kalau misalkan koil di tengah ini kita hilangin ya. Koil di tengah ini kita hilangin.
otomatis yang tersisa hanya ini. Kita hilangin, otomatis yang tersisa hanya solenoid gede yang panjang. Jadi solenoid ini kalau menghasilkan medan, maka dia akan menghasilkan juga induktansi pada dirinya sendiri. Rumusnya seperti apa? Nah, rumusnya ini. JKL sama kan min N d flux per dt. Oke, kemudian fluxnya ya fluxnya B, berarti B-nya adalah medan dari solenoid, kemudian ininya A-nya itu adalah luasan dari solenoid yang gede. Ya kalau udah masukin aja rumus ini. Nah ini cara pertama, ini cara yang ini ya, cara yang kedua kalau yang di awal tadi itu menggunakan rumus jadi kita punya definisi bahwa gagal induksi itu sama dengan minus N d flux per dt sama dengan min L di per dt. Jadi kalau tadi induktansi saling itu dinotasikan dengan M atau multiple gitu ya. Kemudian kalau induktansi diri itu L gitu. Nah, jadi di sini kita bisa dapat rumus dari persamaan yang ini ya, dari persamaan yang ini. Bentar. Dari persamaan yang ini kita bisa dapatkan nilai dari L. Jadi nilainya adalah N1 per D flux per DI. Fluxnya kita udah dapat ini. Fluxnya ini substitusi ke sini. Tuh. Kalau udah keluarin semua variabel konstannya, berarti tersisa DI per DI. Yang mana nilai DI per DI itu adalah 1. Jadi induktansi dirinya adalah N kecil dikalikan N1 mu 0 PD per 4. Seperti itu. Nah, kalau cara 2 ya sama seperti cara tadi, cuman ini agak sedikit. Ya, saranku menggunakan rumus ini aja ya. Oke, aku highlight biar teman-teman makin belajar. Ini juga. Ya, udah. Nah, gitu sih. Jadi untuk induktansi pada kasus soal kayak gini ya, pada kasus soal seperti ini, teman-teman gunakan ini rumus ini M sama dengan N2D flux per DI untuk induktansi saling, kemudian gunakan rumus ini L sama dengan N1D flux per DI pada induktansi diri gitu. Oke. Di sini ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada lanjut. Nah, ini soal nomor 4, soal yang aku rasa paling mudah ya di antara 4 soal EAS tiap tahun gitu. Jadi di sini kita punya rangkaian RLC yang seri gitu. Kemudian semua nilainya udah diketahui di sini, hambatannya untuk resistor 200 di sini ada. Jadi di sini ada 2 resistor. Ada resistor yang belum disambungkan ya, belum disatukan gitu. Jadi untuk saat saklar S terbuka, rangkaian ini adalah rangkaian RLC yang seri. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang ditanya adalah arus sesaat atau IT saat saklar terbuka gitu. Pada saat kasus seperti ini. Gitu. Kemudian yang B, tegangan pada masing-masing komponen beserta fasenya yang relatif terhadap arus I saat saklar S terbuka. Oke, masih terbuka. Kemudian faktor daya pada saat rangkaian pada saat saklar S tertutup. Jadi untuk nomor 1, untuk mencari IT atau arus sesaat, kita perlu impedansi. Karena nanti untuk rumus arus sesaat kan ini ya teman-teman. IT sama dengan IM sin omega T. Di mana IM itu adalah VM per Z. Di mana IM ini adalah arus maksimum, VM-nya adalah tegangan maksimum, Z adalah impedansi. Nah, jadi untuk masuk ke rumus ini kita perlu impedansi. Nah, impedansi rumusnya adalah ini. R kuadrat plus XL per XC gitu. Di mana XL dan XC ini pakai rumus lagi. Jadi kita pertama cari istilahnya resistansi gitu ya. Atau apa sih? Resistansi pada induktor. Sebenarnya ini secara fisiknya itu bekerja seperti resistansi gitu. Cuman ini kasusnya pada apa sih namanya? Pada induktor dan kapasitor. Jadi di sini kapasitansinya ya. Bukan kapasitansi. Pokoknya itu. Jadi XL ini rumusnya udah familiar dari SMA teman-teman. Pasti udah ini ya, udah nggak asing dengan rumus ini. XL sama dengan omega per L. Ya, kemudian sebentar. Seri impedansi positif. Oke, lanjut. Jadi XL ada omega per L. Nah, di sini omeganya ada 2pi per F.
F-nya, frekuensinya, teman-teman dapatkan dari gambar. Di gambar ini kan dikasih tahu ya, frekuensinya 60 Hz. Jadi langsung masukin 20 pi 60. Nah, kemudian L-nya diketahui juga di sini 663 mili Henry. Nah, di sini mili itu 10 pangkat min 3, kemudian kita dapat untuk XL-nya sebenarnya 250. Kemudian untuk XC pada kapasitor seper omega C rumusnya. Jadi masukin aja semuanya, pakai kalkulator dapatnya 100. Kalau udah dapat XL dan XC, masukin ke rumus impedansi. Di sini resistor, XL dan XC udah kita dapat. Resistor kan tadi 200 ya. 200. Kemudian masukin rumus, udah dapat Z-nya sama dengan 250. Kalau udah dapat Z, kita bisa langsung masuk ke rumus IT. IT sama dengan Vm per Z. Z-nya udah dapat tadi sin omega T. Nah, di sini ada tegangan maksimum. Jadi dalam rangkaian relasi kan ada tegangan maksimum sama tegangan efektif. Kalau yang terukur pada alat ukur, pada soal ini, itu adalah tegangan efektif, bukan tegangan maksimum. Yang kita perlukan di sini adalah tegangan maksimum. Jadi hubungan tegangan maksimum dengan efektif adalah Vm dengan Vf dikalikan akar 2. Jadi untuk mendapatkan tegangan efektif, untuk mendapatkan tegangan maksimum, kita tinggal mengalikan tegangan efektif dikalikan akar 2. Tegangan efektifnya adalah 50 volt dari gambar. Di sini kan 50 volt ya. Oke. Kalikan, dapat deh 50 akar 2 bagi 250. Nah, di sini omeganya kita bisa ubah jadi 2πf lagi. Jadi 120 pt. Jadi fungsi arus sebagai fungsi waktu atau arus sesaat dirumuskan dengan sepertiga akar 2, sepertiga kali akar 2, sin 120 pt. Seperti itu. Jadi itu untuk arus sesaat ya. Oke. Kemudian untuk yang B, tegangan pada masing-masing komponen beserta fasenya relatif terhadap arus I pada saklar S terbuka. Jadi masih S terbuka ya. Nah, untuk rangkaian ini, untuk rangkaian yang seri, itu semuanya itu, mana dia? Rangkaian seri, itu yang jadinya semua arus itu apa istilahnya? Yang jadi patokan itu adalah arusnya gitu. Arus pada resistornya gitu. Nah, kalau kita lihat tegangan pada jadinya kayak gini, tegangan resistor. Jadi kita semua acuannya itu resistor. Jadi telat terhadap resistor. Kalau misalkan di sini fasenya, ketika tegangan masing-masing komponen beserta fase, tegangan pada masing-masing komponen beserta fasenya relatif terhadap arus I. Jadi kita tahu untuk tegangan, rumus tegangan untuk pada kasus RLC seri itu dirumuskan masing-masing seperti ini. Untuk VR itu fasenya nggak telat. Jadi ini sebagai fase acuannya gitu. Untuk arus atau tegangan pada resistor. Jadi untuk yang induktor dan kapasitor itu mengikuti fasenya dari ini. Acuannya adalah fase pada resistornya. Jadi untuk yang induktor itu adalah fasenya itu lebih 90 derajat gitu, mendahului pi per 2 dari fase resistor. Kemudian untuk yang kapasitor itu telat 90 derajat atau pi per 2 dari tegangan pada resistor kayak gitu. Jadi seperti ini. Jadi untuk tegangan pada masing-masing yang gunakan rumus ini VR sama dengan IM per R, di mana kita dapat ini dari rumus ini ya, VM sama dengan IM per Z. Oke, jadi di sini ini sebenarnya adalah tegangan maksimum. Tegangan maksimum kan didapat dari sini. IM dikalikan Z atau impedansinya. Kalau L impedansinya kan ini ya, ini kayak gitu. Kemudian untuk yang kapasitor ini omega per C gitu. Jadi ini adalah rumusnya. Ini diketahui semua nggak sih? Jadi sampai sini aja udah cukup. Jadi teman-teman kalau mau masukin angkanya ya nggak masalah. Oke. Ini kalau nggak salah ada di buku ya rumusnya. Untuk yang ini khusus untuk yang seri ya. Kalau paralel beda lagi. Kalau yang paralel, rangkaian RLC paralel itu kajiannya, maksudnya pembahasannya biasanya bukan di tegangan gitu. Karena tegangannya itu kalau di paralel udah pasti sama. Jadi yang sering di analisis itu adalah nilai arusnya. Tapi untuk rangkaian RLC yang seri itu rumusnya seperti ini. Ya kalau L itu udah pasti mendahului, kemudian yang C itu udah pasti telat. Oke, untuk yang C, faktor daya pada rangkaian saat saklar S tertutup. Nah, rumus faktor daya itu adalah cos
cos V nih ya. Cos V itu adalah faktor daya, yang mana rumusnya R per Z. Jadi kita butuh Z-nya. Nah, Z-nya adalah impedansi kan. Berarti kita cari R-nya di sini, kita cari Z-nya maksudnya. Yang beda ketika saklar S ditutup ya. Kalau saklar S ditutup, maka dua resistor ini akan paralel. Kalau paralel kita cari dulu rangkaian ekivalennya hambatan ekivalennya berapa. Kalau 200 dan 200 diparalelkan, kita kan dapatnya 100 ya. Jadi ya ganti aja di sini 100 gitu. Bentar pelolosan. Jadi R ekivalennya adalah R1 R2 per R1 plus R2 atau 100 ohm. Kalau udah masukin ke rumus impedansi. Kalau udah masukin ke rumus impedansi, dapat deh nilainya 50 akar 3 gitu. Kalau udah masukin ke rumus faktor daya R per Z, di mana R-nya itu adalah resistor besar tadi resistornya 100, kemudian Z-nya adalah 50 akar 3. Jadi faktor dayanya adalah 2/3 akar 3. Seperti itu. Oke, untuk soal sesi 1 itu udah. Untuk soal pada sesi 1 ini ada yang dibingungin nggak? Ada yang mau nanya nggak? Ditanyakan. Sesi 1 udah. Kalau nggak ada, kita lanjut ke sesi 2. Oke. Sesi 2. Mana dia? Teman-teman yang mau nanya Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu. Sesi ini, sesi 3 ini, sesi 3. Oke, jadi soalnya ini. Nah, sama seperti yang aku bilang di awal, komposisinya itu hampir sama. Jadi yang pertama itu nggak jauh-jauh dari medan magnet ya, medan magnet. Kemudian yang kedua pasti, nah di sini flux gitu kan, hampir sama kayak yang di awal. Kemudian nomor 3, nah ini keluar lagi kan, keluar lagi, makhluk ini keluar lagi. Kemudian ada solenoid, ada coil, udah, itu aja. Pasti sering ini teman-teman aku sarankan untuk ini ada di buku juga kalau nggak salah, bentar ya. Ya, di buku di latihan soal halaman 140 nomor 13 itu kan hampir serupa ya dengan kasus ini. Ini dipelajari lah gitu, didalami di sini. Pasti 80% keluar lah gitu. Kemudian pasti ini GGL setelah ini. Oh enggak. Oh GGL udah di sini. Oh GGL hitungnya ke sini induksi gitu. Di atas tadi. Kemudian yang nomor 4 sudah pasti rangkaian RLC gitu. Ini nggak jadi kendala lah. Oke, kita ke soal nomor 1 dulu. Bentar. Nah, sebuah loop lingkaran dengan 10 lilitan dan jari-jari 10 cm. Lihat gambar. Dialiri arus 10 ampere. Notasinya I besar ya. Nah, kasusnya seperti ini ada loop lingkaran, itu ada 10 lilitan. Kemudian kita diminta untuk menentukan vektor medan magnet. Nah, di sini dia minta vektor. Vektor medan magnet di titik P yang terletak 12 cm dari pusat loop. Kemudian jika sebuah partikel dengan muatan 2 milicoulomb melalui titik P dengan kecepatan, nah kecepatannya itu vektor dia 3i minus 4j kali 10 pangkat 6 meter per second. Tentukan gaya yang dialami muatan tersebut. Oke. Kemudian jika partikel pada soal B bergerak menuju pusat loop dengan nilai 3 kali 10 pangkat 6 meter per second, bagaimana gaya yang dialaminya berubah? Mengapa? Oke. Pertama itu vektornya ya. Untuk ini, untuk medan pada titik P, untuk kasus cincin seperti ini, ada misalkan loop, kemudian sesumbu dengan cincin atau loop ini itu ada titik ya, yang jauhnya setinggi Z misalkan, rumusnya adalah ini. Ini ada di buku, yang ini terutama ya nih. Nih, kasusnya udah paling sering keluar. Jadi rumus untuk gambar ini, rumusnya ini gitu. Nah, yang jadi kendala kan kita udah tahu nih besar medan magnetnya berapa. Yang jadi kendala adalah arahnya kemana gitu. Nah, untuk kasus seperti ini sebenarnya secara konseptual arah dari medannya itu kita bisa pakai yang namanya hukum Biot-Savart. Biot-Savart.
Tapi tidak mungkin EAS itu teman-teman disuruh menganalisis dari rumus hukum Biot-Savartnya, tidak mungkin, karena bahkan di beberapa dosen itu tidak mempelajari penurunannya. Jadi untuk kasus seperti ini arahnya bisa dengan gampang dicari menggunakan aturan tangan kanan. Nah, aturan tangan kanan di sini gimana berlakunya? Kita pakai ini. Jempol, ya, jempol. Kemudian 4 jari munyil kita ini menandakan arah arusnya. Kemudian di sini B itu adalah medan magnet. Nah, oke. Kalau di kasus seperti ini, kan arah arusnya searah jarum jam ya. Oke, kalau udah searah jarum jam, berarti kita bisa taruh 4 jari ini mengikuti loop ini. Berarti jari kita kebalik lagi, kebalik kayak gini. Nah, oke, kayak gitu. Ya, jadi di sini B-nya itu menandakan arah medannya. Kalau loop ini kan berarti perputaran jari kita gini ya, mengikuti yang di soal. Gitu. Berarti medannya adalah jempol kita ke bawah. Jadi untuk kalau kita buat, udah ada koordinatnya, udah ada koordinat. Jadi arah medan pada titik P itu arahnya ke bawah sini, yaitu ke arah sumbu Z negatif atau minus K, kayak gitu. Jadi sini minus K. Nah, teman-teman kalau masukin semua angkanya, kemarin aku iseng masukin angkanya lumayan bagus lah angkanya ya, enggak ribet. Jadi adalah 16 kali 10 pangkat minus 5 gitu. Tesla gitu ya. Terus di sini arah minusnya kita bisa taruh di depan kayak gini. Jadi arahnya itu minus 16 kali 10 pangkat min 5 Tesla K gitu. Jadi arahnya ke bawah. Oke. Kemudian untuk yang D, jika sebuah partikel dengan muatan 2 milikolom melalui titik P dengan kecepatan, nah yaitu arahnya itu udah dinotasikan dengan kecepatannya masuk ke vektornya gitu. Jadi ya misalkan teman-teman bingung arahnya kemana, ya arahnya udah dikasih tahu dalam bentuk vektor ini 3i minus 4j. Nah, berapa gayanya? Nah, gayanya kita pakai rumus ini. F sama dengan Q V cross B, di mana V itu adalah vektor kecepatan, B itu adalah vektor medannya. Dari sini kita bisa dapat vektor kecepatannya itu adalah 3 kali 10 pangkat 6 untuk yang X, kemudian yang I maksudnya, dan 4 kali 10 pangkat 6 untuk yang J. Itu minus ya? Oh, minus ini. Minus ini. Oke, ini minus harusnya. Minus, kemudian ini minus. Bentar, aku revisi sedikit. Ada sedikit kesalahan. Oke, ini juga belum di... Oke, sebentar ya, supaya tidak rancu. Oke, minus. Kemudian ini berarti minus-minus ini berarti plus. Berarti plus juga. Ini plus juga. Plus juga. Plus. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita di sini yang jadi kendala kan perkalian cross-nya. Jadi teman-teman diharapkan untuk review lagi bagaimana cara mengoperasikan perkalian cross antara dua vektor. Jadi di sini kita punya komponen I-nya untuk kecepatan 3 kali 10 pangkat 6. Kemudian untuk komponen J-nya minus 4 kali 10 pangkat 6. Kemudian untuk Z-nya itu nggak ada kecepatannya, 0. Gitu. Nah, untuk medannya di sini aku nggak masukin nilainya langsung ya, supaya lebih singkat penulisannya. Jadi aku anggap medannya itu kan bekerja ke arah sumbu Z positif yang nilainya B gitu ya. Jadi minus B untuk sumbu Z sumbu Z negatif gitu. Jadi untuk komponen vektor medan magnetnya itu adalah 0, 0, minus B gitu. Jadi perkaliannya kita menggunakan ini. Caranya gini. Determinankan IJK, kemudian di sini komponen kecepatannya X, Y, Z. Ini komponen dari medan magnetnya X, Y, Z. Kalau udah, nah caranya kalau teman-teman lupa ya. Jadi kita pertama baris ini kita coret dulu ya, barisnya kita coret dulu. Kita kalikan ini gitu. Dapat hasil ini. Oke. Kemudian kalau udah kalau udah selanjutnya kita tutup ini dan ini, kita kalikan ini dan ini. Tapi jangan lupa dikasih minus di sini, minus ini. Oke, kalau udah sama tutup yang ini
tutup ini, kalikan ini dan ini. 0 kan? 0, 0. Kalau udah, oke, kalau udah ya masuk. Ini kan perkalian vektornya. Jadi hasilnya itu adalah ini. Oke. Oh, udah tinggal masukin ke sini. Di sini key-nya langsung aku masukin ya. Langsung aku kali masuk maksudnya. Jadi 4 kali 10 pangkat 6 B key minus 3 kali 10 pangkat 6 B key. Jadi aku keluarin B key-nya di sini, keluarin. Nah, B key-nya ini aku langsung masukin angkanya B-nya ini, key-nya di situ 2 milicoulomb. Dapat 1,28. F-nya, nah ini harusnya vektor ya, mohon maaf ini. Kalau vektor jangan lupa teman-teman ini kasih tanda gini, nah supaya menandakan itu vektor, bukan skala. Ini oke, nah kayak gini. Jadi F sama dengan 1,284 I plus 3J Newton gitu. Ini adalah arah gayanya ya. Karena udah dalam bentuk vektor ya udah pasti merepresentasikan arahnya. Oke, kemudian jika muatan bergerak ke pusat loop, bagaimana? Oke, kalau kita lihat di sini, kalau muatan bergerak ke pusat loop, berarti arah kecepatan dan medannya kan sama ya. Kalau menurut perkalian cross, kan rumusnya kita tadi tahu adalah V cross B. Di mana V cross B itu sama aja BV sin theta. Kalau tetanya itu 0, ya 0. Berarti gayanya nggak ada. Jadi tidak akan bekerja gaya apapun. Jadi bagaimana gaya yang ada dialaminya berubah, ya gayanya akan 0. Mengapa? Ya karena tadi menurut rumusnya Q cross B, kalau misalkan searah V dan B-nya, maka tidak akan muncul gaya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya dulu. Nah, ini soalnya sedikit lebih mudah karena kalau kita lihat di awal, ya soal yang mana tadi? Yang ini ya. Nah, ini soal ini adalah lebih rumit ya. Jadi kita kerja 2 kali. Tapi kalau soal yang di sesi 3 tadi, kita hanya bekerja sampai sini. Sampai sini. Nah, sampai sini aja. Nih. Kalau ini kan udah sampai sini, lanjut lagi nyari GGL-nya. Sedangkan yang di sesi 3 itu relatif lebih mudah kayak gini. Jadi kita hanya diminta untuk mencari fluxnya di sini. Fluxnya kemudian jika arus berubah terhadap waktu menurut I sama dengan 5 plus 10T, maka tentukan GGL induksi pada persegi panjang. Jadi kemudian tentukan arah arus induksi pada persegi panjang. Kemudian jelaskan. Oke. Fluxnya tentu kita gunakan rumus flux sama dengan integral BdA. Di mana B adalah medan dari kawat hingga, di sini kawat hingga ya, kawat hingga. Kemudian sebentar, oke ya, kawat hingga. Kemudian LDX adalah DA-nya. Jadi di sini adalah aku di sini ke sini X ya. Jadi ini adalah, nah, cara aku gambar. Ini adalah L, kemudian ini adalah DX. Jadi makanya luasan partisinya adalah LDX. Kalau udah kita keluarkan semua kita keluarkan semua variabel konstan. Jadi kita tinggal mengintegralkan seper X dx. Di mana batasnya adalah H sampai H plus W. Jadi dari sini H sampai H plus W kayak gitu. Oke, kalau udah ya tinggal integralkan integral seper X dx ya ln kan. Jadi masukin batas atasnya berarti ln H plus W minus ln H. Jadi ini kita bisa ubah menurut aturan logaritma ln H plus W per H gitu. Jadi fluxnya adalah min 0 I dikalikan L per 2Pi ln H plus W. Di mana H-nya itu 3 cm, W-nya 10 cm, L-nya 20 cm. Jadi jawabannya adalah. Oke, untuk flux sudah easy banget ya. Kemudian GGL pada I sama dengan 5 GGL jika I-nya sebagai fungsi waktu, yaitu 5 plus 10T ampere gitu. Jadi untuk GGL, kita pakai rumus ini ya, udah aku jelasin. GGL sama dengan minus N d flux per dt. Di mana fluxnya kita udah dapat di atas. Nih, di atas kan. Kalau udah, masukin substitusi ke sini. Fluxnya kita sudah dapat tadi, substitusi ke sini ya. Ya, kemudian I-nya
Nah, I-nya di sini kan masih dalam bentuk I ya. Sedangkan di sini I-nya aku udah ubah dalam fungsi T gitu, 5 plus 10T. Ya sama seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, keluarkan semua variabel yang tidak berubah terhadap perubahan waktu atau variabel konstan. Berarti di sini yang konstan adalah ya jelas mu 0, kemudian L, 2pi, kemudian ln H plus W per H, itu kan konstan semua ya, ini konstan semua. Yang tidak konstan hanya I, jadi I-nya kan 5 plus 10T, jadi ya tulis aja di sini, 5 plus 10T per DT. Ini kan turunan sederhana ya, turunan 5 plus 10T terhadap T ya, terhadap T ya 10 gitu. Jadi di sini turunan 5 ya terhadap T ya 0. Turunan 10T ya terhadap T 10. Jadi kita dapat GGL induksinya adalah mu 0 L per 2pi ln H plus W per H sekalikan 10. Gitu. Nah, untuk arah arus induksinya gimana? Nah, arah arus induksi pada ini ya, ini bisa dijelaskan dengan hukum Biot-Savart juga. Yang kayak tadi, misalnya kita punya kayak gini ya, kemudian kita punya arah arusnya ke sini ya. Menurut aturan Biot-Savart, nah sekilas aja ya. Bentar. Hukum Biot-Savart, bentar, itu di rumusnya kayak gini teman-teman. DB dengan mu 0 I per 4pi, kemudian ada DL cross R per R kuadrat, di mana R-nya itu adalah jarak kawat ke titik yang kita tinjau ya, ini R. Kemudian DL-nya itu adalah perpanjangan yang searah dengan arusnya. Nah, kalau kita lihat di sini menurut aturan cross ya, medan yang akan muncul di sini kan ke sini ya. Nah, ke sini. Oleh karena itu kalau arahnya sebaliknya, gitu, medannya akan berlawanan gitu. Nah, ini kita bisa asumsikan sama juga. Kalau di sini kita anggap fluxnya itu bentuknya kotak ya, kotak kayak gini. Kalau ke sini, ya berarti arahnya ke atas. Gitu. Simpelnya ya gunakan tadi aturan tangan kanan. Kalau kita tahu fluxnya berarti, medannya berarti ke bawah ya, maksudnya ke dalam, itu ke dalam. Aturan tangan kanan, jempol ke arah medan, kemudian perputaran 4 jari kalian tuh menandakan arah arusnya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, berarti arah arus induksinya searah jarum jam kayak gitu. Oke, jelas ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang bingung mungkin? Oke, nggak ada. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini sama sih ya kayak yang di atas gitu. Nah, cuman di sini, ada sedikit pengecoh. Jadi kalau di sini di soalnya kita dikasih tahu nih N itu sama dengan 50 liter per sentimeter. Kemudian di sini kita dikasih tahu laju perubahan muatan terhadap waktu dq per dt. Nah, kalau teman-teman nggak familiar, bakal bingung ini yang maksudnya apa. dq per dt tak lain adalah arus. Jadi sama aja teman-teman dikasih tahu fungsi arusnya gitu. Nah, di sini kan ampere ya, udah jelas lah arus. Jadi ya tinggal masukin untuk GGL induksi, rumusnya sama. Ini pembahasannya sama kayak yang di atas teman-teman. Cuman yang beda di sini adalah nanti di I-nya. Kayak gitu. I-nya di sini kan nanti adalah fungsi ya, fungsi nah kayak ini. Tapi nggak kepake juga sih bentar. Cara dua ya udah sih. Sama ini kayak yang di atas. Soalnya sama. Ini soalnya iya persis sama ya. Cuman fungsi I-nya aja ya. Jadi ini sama soalnya sama persis pembahasannya kayak yang di atas. Cuman yang di sini membedakan cuman fungsi I-nya aja. Dan fungsi I di sini juga nggak kepake ya. Bentar. Aku cek dulu. Oke, di sini DI per DT ya induktansi silang. Kemudian induktansi diri. Ya udah I-nya nggak kepake. DI per DI ya, kemudian DI per DT. Coba kumparan teman. Iya udah nggak keambil. GGL-nya GGL. Oke. Jadi gini. Jadi yang diminta kan GGL-nya. Kalau GGL, teman-teman langsung pakai ini. Ini GGL induksi yang timbul pada koil sebagai fungsi waktu.
Jadi teman-teman pertama cari ininya dulu, cari induktansi salingnya gitu di sini. Nggak dicari juga sih, sebenarnya sampai sini udah cukup. Bentar. Ini hapus saja biar nggak rancu. Jadi gagal induksinya ya pakai rumus ini. Gagal induksi sama minus N coil per D flux per dt. Fluxnya udah gampang kayak di atas, udah aku jelasin. Kemudian substitusi ke persamaannya, persamaan yang di sini. Nah, di sini, nah DI per dt-nya baru teman-teman turunin di sini. Kalau di sini DI per dt berarti ya turunin. Ini kan ya terhadap T ya, berarti 30 minus, bentar, ini oke, ini kurang di spasi. Jadi I di sini kita tahu I sama dengan 30 minus 30 E pangkat min 2T. Nah, ini kalau diturunin DI per dt dapat berarti minus plus ya, plus 60 E min 2T kayak gitu. Jadi DI per dt di sini mana dia? Nah, DI per dt di sini itu sama dengan DI per dt sama dengan 60 E minus 2T kayak gitu. Jadi gagal induksinya seperti itu. Oke. Induktansi silang sama, induktansi saling, induktansi bersama sama seperti yang tadi. Ini persis karena ya kasusnya persis ini. Kasusnya persis banget ini, kayak yang di atas gitu. Polisi 1. Ya seperti yang udah aku bilang ya, soal coil dan solenoid ini pasti sering banget keluar gitu. Entah kenapa dosen-dosen suka sekali soal ini. Oke, yang terakhir adalah rangkaian RLC lagi yang seri juga. Ya ini lebih dasar lagi yang ditanya ya. Impedansinya berapa, arus sesaat berapa, daya pada saat terjadi desolinasi berapa, kemudian faktor daya pada rangkaian. Nah, untuk impedansi dan arus sesaat ini kan udah dibahas di atas ya. Jadi metodenya sama aja, rumusnya sama aja. Jadi yang AB aku rasa bukan tidak menjadi kendala. Di sini yang sedikit beda adalah daya pada saat resonansi terjadi. Nah, pada saat apa itu resonansi? Nah, resonansi itu terjadi ketika XL sama dengan XC. Jadi ketika kita masukkan ke rumus impedansi, di sini XL dan XC saling menghilangkan. Jadi kita tinggal dapat X sama dengan akar R kuadrat. Jadi pada saat resonansi terjadi, X itu sama dengan R, nilainya sama. Jadi kalau kita masukin ke rumus daya itu adalah VF dikalikan IF dikalikan faktor daya. Faktor daya. Nah, faktor daya rumusnya R per Z, di mana R per Z nilainya sama. Jadi R per Z nilainya sama dengan 1. Jadi daya pada saat resonansi terjadi itu adalah V efektif dikalikan I efektif. Seperti itu. Kemudian untuk faktor daya ya, faktor daya beda lagi di sini. Faktor daya di sini kan untuk pada saat resonansi ya. Sedangkan faktor daya pada rangkaian berarti kita rumusnya R per Z, di mana R-nya 20, kita udah tahu di soal. Di sini R-nya 20 ya. Di sini 20 ohm. Kemudian Z-nya kita dapatkan ini 31872,85 ohm. Tuh. Tinggal bagi R per Z sama dengan 62 kali 10 pangkat min 5. Oke. Oke, udah selesai ya. Ya, ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Ada yang dibingungin? Atau mungkin sudah siap semua untuk ujian besok? Oke, ini aku share nanti lagi, Pak ya. Ya, baik Mas Fatan. Ya, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin ini udah nggak ada yang mau ditanyakan. Apakah sudah aman? Oke, aku izin stop share ya. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka berakhir pula kegiatan Orange Tutorial malam ini ya teman-teman. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Fatan selaku tutor yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan ilmunya kepada teman-teman dari UDA 1. Semoga informasi dan juga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dari UDA 1 saat mengerjakan ES nantinya. Sebelum menutup acara pada malam hari ini,
kepada teman-teman yang ada di Zoom bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu nih, karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Untuk dokumentasi kepada host, saya persilakan.